materi pada sore dan juga teman-teman sahabat PKCG dan barbeque yang insya Allah dirahmati Allah. Baik, seperti biasa, pada sore hari ini kita akan membuka acara kita ini dengan pembelajaran tahsin. Kemudian kita juga akan membahas materi dengan judul meraih keberkahan dengan judul maaf teman-teman, judul kajian kita pada sore hari ini yaitu tentang makna dari hijrah. Ya, hikmah di balik peristiwa hijrah. Sekali lagi mohon maaf teman-teman. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada pertanyaan dan juga kita tutup dengan riyadhah surah Al-Waqiah dan juga pembacaan doa. Baik, sebelumnya senang sekali saya Cindy Aprianti bisa kembali bersamai kajian barbeque bersama teman-teman sahabat PKJK pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuki untuk pembelajaran tahsin, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kami persilakan kepada pemateri Al-Ustadz Muhammad Nizar untuk memimpin pembacaan tahsin pada sore hari ini. Kepada teman-teman sekalian, untuk materi tahsin kita adalah Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 9 dan ayat 10. Sekali lagi, materi tahsin kita adalah Surah Al-Mutaffifin ayat 9 dan ayat 10. Kepada teman-teman mungkin bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya. Kemudian langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Yunizar. Baik, terima kasih saudari moderator. Rekan saya saudari Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berarti suara saya kedengaran dengan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan. Shadaqallahul azim. Baik, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati saudari moderator, saudari Cindy Aprianti, dan teman-teman, ayah, bunda, kakak, abang sekalian yang hadir pada sore hari ini. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini kita menyambung pelajaran tahsin kita yaitu surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 ya. Ayat yang ke-9 dan 10 ya. Saudari moderator. Ya benar Ustaz. Ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Baik, ayat ke-9 seperti biasa saya minta satu orang untuk membacakannya. Ayat ke-9-nya boleh saudara Eka Resti atau saudara MA itu. Saudara MA hadir. Kedengaran suara saya? Kalau kedengaran boleh tolong hidup nyalain ini apa? Speakernya masih ke unmute. Siapa tahu lagi bicara ternyata enggak, masih ke unmute. Oke.
Kalau gitu ayat ke-9 saudari atau Bunda Tania Anggadita. Boleh ayat ke-9? Mode silent semua kayak. Ya udah ayat 9. Saudara Heri Pangestu ini udah hadir. Saudara Heri Pangestu ayat ke-9 boleh tolong dibacakan. Siap Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ya ayat ke-9 dan ayat ke-10-nya saya minta saudara ayat ke-10 saya minta saudara Izwan. Ya boleh saudara Izwan ayat ke-10. Insyaallah Ustaz. Oke, sekarang sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul, berwasilah dengan suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami, menggali makna-makna di dalam Al-Qur'an, dan terutama kita menjadi insan yang senantiasa mengamalkan isi Al-Qur'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, boleh ayat 9 tadi saudara Heri Pangestu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum. Oke, kitabum marqum. Di situ mohon maaf saudara Heri Pangestu ya. Saya sedikit kan yang kitabun itu kan banyak berharokat dhammatain bertemu dengan mim. Nah, di situ hukumnya idgham bi gunnah. Jadi panjangnya 2 harokat. Jadi panjangnya 2 harokat, bacanya kitabun ya. Bentar, pinjam raket. Coba aja di sini di dalamnya. Bentar ya, Pak. Ada santri. Siap. Bentar ya, Pak. Santri. Ya, mohon maaf ya, Bunda. Ayah Bunda saya di pesantren, jadi santri-santri kadang pas butuh datang entah. Jadi walaupun lagi acara juga ya terpaksa. Karena memang lagi tinggal saya di lingkungan pesantren, ngajar di pesantren juga. Jadi kan mereka nambah lagi dengan sekarang lagi penerimaan siswa santri baru. Jadi mereka itu masih banyak tanyanya. Gitu. Kadang ada request ini dan itu, ya, jadi banyak butuhkan ustadznya. Oke, jadi sekarang kita ulang ya, saudara. Intermezzo tadi, saudara Heri Pangestu. Yang kita bum marhum tadi tanwin bertemu mim itu hukumnya idgham bi gunnah dan panjangnya 2 harkat. Jadi gimana? Kitabum marqum, kitabum marqum, kitabum marqum. Boleh diulangi sekali lagi? Siap Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitabum marqum. Ya, oke. Ya udah oke. Udah oke, saudara Heri Pangestu. Heri Pangestu ini mbak ayah atau udah masih saudara ini? Masih Masih maksudnya saudara Ustaz. gitu ya berarti ya. Iya. Dan saya udah ayah ya, bagus. Alhamdulillah, masya Allah. Ini pemuda-pemuda yang mau belajar ngaji ini luar biasa. Kita bum marhum, terus kalau kumnya itu mat arif disukun, jadi panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Tapi tadi udah benar ya. Oke, selanjutnya ayat ke-10, saudara Idwan. Baik, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya, udah cepat ya, udah tepat bacaannya, masya Allah, saudara Idwan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Di situ ada tanwin bertemu ya juga sama tadi. Tadi tanwin bertemu mim, tapi ini sama hukumnya, hukum gunnah 2 harokat. Yauma idzin, di situ ada tanwin bertemu lam, hukumnya idgham bila gunnah dan enggak boleh didengungkan. Mukadzibin, di situ ada mat arif disukun, panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Jadi bacanya wailun yauma idzin lil mukadzibin. Oke, bareng-bareng kita boleh baca dari ayat 8 sampai ayat ke-9 sampai 10 ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. 2 ayat perlahan kita belajar, mudah-mudahan 2 ayat yang kita baca ini mendapatkan, mengundang keberkahan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya 2 ayat Al-Qur'an, jangan remehkan apapun segala yang berkaitan dengan Al-Qur'an. 1 ayat saja itu luar biasa. 3 ayat, 3 huruf saja itu luar biasa. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi setiap 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim yang kita baca, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi 2 ayat ini ya, sudah berapa huruf tadi, luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikannya, dan dengan 2 ayat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Untuk tahsin mungkin cukup sampai sekian dulu pertemuan tahsin kita pada hari ini. Kita lanjutkan nanti dengan materi. Sekarang saya serahkan kepada moderator. Baik, Masya Allah, Barakallahu fi kepada Ustadz Inizar yang telah memberikan materi tahsin yang sedikit, namun mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak, dan perbaikan atau koreksi yang diberikan nantinya mungkin bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran ke depannya, insya Allah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Saudara Heri Pangestu dan juga Saudara Izwan yang telah ikut untuk membacakan ayat tadi. Baik, sebelum kita masuk ke materi barbecue kita pada hari ini, mungkin kami mohon kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Ya, kepada Kak Heni, Kak Salwa, Kak Indri, Kak Nurul, Kak Fatimah, Kak Tania, ada saudara atau saudari MA ya ini, dan Kanda Rashid, mungkin bisa diaktifkan kameranya karena kita akan mengambil dokumentasi. Baik, sebagian sudah mengaktifkan kameranya, yang lain mungkin berhalangan ya.
Kita siap-siap untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas. Izin Ustaz. Oke, gaya bebas teman-teman dan sahabat PKSIGI. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Insya Allah untuk dokumentasi kajian barbecue akan kita share di grup di akhir kajian. Selanjutnya kita masuki materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Intizar dengan judul Hikmah di Balik Peristiwa Hijrah. Berhubung masih dalam momen tahun baru Hijriah ya. Jadi materi ini nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Nizar. Seperti apa materinya? Langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Nizar. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih kepada saudari Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan aja ya. Tadi udah mukadimah. Sekarang kita lanjut ke materi tadi hikmah di balik peristiwa hijrah. Ya, sekarang seperti yang kita ketahui kita masih masuk momentum ya. Sekarang masih 10 Muharram, 10 Al-Muharram, di mana kita disunnahkan untuk berpuasa. Puasanya disebut puasa Asyura. Jadi masih momentum tahun baru Hijriahnya masih berasa. Jadi memang tahun baru Hijriah ini kita patut syukuri karena kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur hingga bisa memasuki tahun 1445 Hijriah, dan kita berharap mudah-mudahan di tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin. Karena kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang tahun ini atau hari ini dia lebih buruk daripada tahun yang lalu, maka dia itulah orang yang merugi. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan ini kita patut syukuri karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kita bertemu dengan bulan juga yang bulan yang begitu mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqa minha Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah menetapkan setiap tahun itu ada 12 bulan, dan terdapat di dalam 12 bulan itu arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Dan kita ada di salah satu bulan itu yaitu Al-Muharram. Di mana di bulan yang dimuliakan ini, 4 bulan yang dimuliakan ini, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Dan ditambah lagi di bulan di bulan Al-Muharram ini ada kesunahan yang bisa kita lakukan, yaitu puasa Asyur dan kemarin puasa Tasu'a ya. Semoga bagi teman-teman yang mengerjakannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebagaimana telah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hijrah, tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini diambil dari istilah peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah. Pada saat itu masih bernama Yathrib. Kemudian berubah menjadi Madinatul Nabi dan berubah lagi menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi alhamdulillah, dan dari peristiwa itulah penamaan tahun baru Islam itu dinamakan dengan tahun baru Hijriah. Pada masa siapa? Pada masa kekhalifahan
Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya, beliau sempat bermusyawarah kepada teman-teman, kepada pembesar-pembesarnya, Watim Pres lah kalau di Indonesia ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Sempat bertanya kepada sahabat-sahabatnya, sempat bermusyawarah, bagusnya penamaan tahun baru Islam ini kita ambil dengan apa ya, bijaksananya Umar bin Khattab ya. Beliau sangat visioner dan ya akhirnya beliau mengatakan, mendapat keputusan bahwa penamaan tahun baru Hijriah itu diambil dari tahun baru Islam diambil dari tahun Islam, itu diambil namanya dari peristiwa Hijriah. Jadi dinamakan tahun baru Hijriah. Karena Sayyidina, atas usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada masa itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan sahabat usul diambil saja dari kelahiran Nabi, ada yang dari begini dan begitu. Banyak usulan pada saat itu, dan yang disepakati adalah usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, beliau mengusulkan tahun barunya kita ambil saja dari momentum hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke kota Madinah. Nah, sejak itulah tahun baru, tahun Islam ini, penamaan tahun Islam dinamakan tahun Hijriah. Oke. Sekarang sudah 14 abad ya umat Islam. 1445 Hijriah. Insyaallah. Jadi kata Hijriah, tapi saya tidak akan berbicara panjang tentang sejarahnya ya. Nanti kita berbicara, ya kita mengutip sedikit-sedikit tentang sejarahnya, tentu kita nggak fokus ke sejarahnya. Cuman ada beberapa hikmah yang kita petik dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinatul Munawwarah. Yang pertama kita bahas dulu Hijriah atau hijrah. Hijrah itu berasal dari bahasa Arab. Ya biasa bahasa Arab kalau asal katanya itu nggak lebih dari biasanya 3 huruf. Ya, termasuk hijrah ini. Terdiri dari 3 huruf, kata akarnya ha, jim, dan ro. Hajaro yahjuru. Artinya berpindah dari satu sikap, kondisi, sifat ke kondisi, tempat, atau sikap yang lain. Berpindah dari satu kondisi, sifat, tempat ke kondisi, sifat, atau tempat yang lain. Itu hijrah. Berpindah secara makna. Hajaro itu berpindah tempat. Jadi begini, di dalam Al-Quran paling tidak ada 31 kali pengulangan tentang kata-kata hijrah dengan secara derivasinya. Tapi paling tidak yang bisa kita ambil itu tiga macam hijrah di dalam Al-Quran. Salah satunya, yang pertama, hijrah meninggalkan apa yang dilarang. Hijrah secara spiritual. Yaitu berada di dalam Quran surah ke-74 Al-Mudaththir ayat yang ke-5. Warrujza fahjur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warrujza fahjur. Dan terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkannya. Makanya sekarang kan ada istilah hijrah, ya, pemuda hijrah. Dulunya nggak berjilbab, sekarang berjilbab disebut hijrah. Orang yang dulunya suka ke diskotik dan sekarang beralih menjadi suka ke masjid, dinamakan hijrah. Itu hijrah, berpindah. Jadi mereka berpindah dari keadaan yang dilarang semulanya, perbuatan mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah ke perbuatan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Pada saat itu dia telah dikatakan hijrah. Inti dari hijrah itu sebenarnya taubat. Kalau dalam hal ini taubat. Seseorang meninggalkan perbuatan yang negatif, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu intinya bertaubat. Taba yatubu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi kita mungkin banyak tahun lalu absennya, banyak sekali kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan, ya tentu banyak. Namanya manusia, nggak ada yang luput dari dosa.
kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak ada yang nggak pernah melakukan kesalahan. Jangan merasa diri nggak pernah melakukan kesalahan. Ingat Allah mengatakan fala tuzakku anfusahum. Jangan merasa dirimu suci. Kita tuh pernah bermaksiat. Kita pernah melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ngaku. Allah itu suka hamba-hambanya yang ngaku. Ingat sayyidus istighfar. Apa kalimat sayyidus istighfar? Penghulunya istighfar. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Apa itu abu'u laka? Aku mengakui kepadamu ya Allah bi ni'matika alayya, atas banyaknya nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku mengaku aku ini banyak dosa ya Allah. Aku banyak dosa kepadamu, faghfirli. Ngaku, intinya ngaku. Allah itu suka hambanya yang ngaku ketimbang hambanya itu terjebak dalam maksiat dan dia mengakui kemaksiatannya dan mau bertaubat, merasa dirinya hina. Itu Allah lebih suka makhluk yang seperti itu dibandingkan orang yang senantiasa berbuat kebaikan tapi lupa akan hakikatnya bahwa dia manusia, senantiasa pasti pernah melakukan kesalahan dan menganggap dirinya suci. Itu Allah nggak suka seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, Quran surah kedua ayat 222 ya. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi bertaubat. Tahun lalu kita banyak kesalahan, tahun ini usahakan. Ya Allah, tahun ini aku mau lebih baik. Aku mau meninggalkan perkara-perkara yang selama ini Engkau larang, tapi aku tetap melakukannya ya Allah. Tekadkan seperti itu di takdir. Targetkan. Jangan kita senantiasa kan ya, kalau motivator itu goals. Ada goals. Goals kita tahun ini yang apa? Mau punya rumah, mau punya ini. Kita senantiasa membuat target-target yang berkaitan dengan dunia. Tapi coba target akhirat juga itu dilakukan. Tahun ini aku mau, yang semulanya belum lancar baca Al-Quran, aku mau jadi lancar baca Al-Quran. Tahun ini aku mau menambah hafalan Al-Quran yang semulanya cuma 1 juz jadi 5 juz atau bahkan 30 juz. Itu luar biasa. Jadi harus punya target untuk berbuat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat liwat. Hendaknya seseorang itu memperhatikan apa yang akan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok, untuk akhiratnya. Jadi itu diatur juga. Jangan hanya dunia aja ya, target-target dunia, target-target tentang akhirat juga kita targetkan. Seperti itu yang pertama tadi, hijrah secara spiritual. Intinya bertaubat ya. Bahkan di dalam hadis juga baginda Rasulullah SAW mengatakan hijrah yang sebenarnya adalah bahwasanya hijrah yang sebenarnya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hal yang mudah ya. Itu perlu perjuangan yang sangat. Makanya ulama sempat kadang berpikir mana lebih utama meninggalkan suatu perbuatan maksiat atau mengerjakan kebaikan. Nah itu ya, dua-duanya penting tentunya ya. Tapi mana yang lebih sulit? Mana yang lebih besar imbalannya ketika kita meninggalkan sebuah kemaksiatan dengan melakukan kebaikan? Para ulama banyak mengatakan bahwasanya meninggalkan suatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya sangat besar, lebih besar pada berbuat kebaikan. Karena memang berat. Harus perjuangan. Jadi gitu ya, saudara Izwannya. Yang berat itu bukan rindu, tapi meninggalkan kemaksiatan. Tapi itu memang harus usaha, kita minta sama Allah. Tentunya kita tidak mampu, Allah lah yang memampukan kita untuk meninggalkan hal-hal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yang kedua. Mungkin saya boleh minta bantu bacakan artinya nanti ya. Tapi sekarang jangan dulu. Sekarang tunggu dulu. Biar ada interaksi. Secara mental, pola pikir, hijrah secara sifat.
adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain dan selalu bersabar terhadap perkataan orang lain, gangguan orang lain. Kita bisa buka di dalam Quran surah ke-73, tadi surah sebelum Al-Mudaththir ya. 74 tadi Al-Mudaththir dan 73 Al-Muzammil ayat yang ke-10. 73 ayat 10. Bisa tolong dibacakan saudara moderator? Surah 73 ayat yang ke-10. Surah ke-73 ayat 10. Dibacakan artinya, Ustaz. Ya. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wasbir ala ma yaqulun. Nah, sabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Ini tentunya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Beliau berdakwah mengalami cemoohan yang luar biasa. Beliau dikatakan pendusta. Beliau dikatakan apa lagi? Tukang sihir, sahir. Dia dikatakan bin asatiril awwalin. Apa yang diceritakan oleh baginda itu hanya dongeng belaka. Bahkan beliau luar biasanya di cobaannya ketika berdakwah di Taif. Beliau dilukai. Tapi beliau tetap sabar. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan wasbir ala ma yaqulun, sabarlah terhadap perkataan mereka. Wahjurhum hajran jamila, dan hijrahlah, tinggalkanlah mereka hajran jamila, dengan hijrah yang baik gitu. Tinggalkanlah mereka dengan sikap yang baik gitu. Ini lebih detailnya di dalam Quran surah ke-7 ayat 199. Itu khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ketika ada orang-orang yang mencemooh kita, ada orang-orang yang merendahkan kita, ada orang-orang yang mencaci maki kita, khudil afwa, berikanlah mereka maaf. Wa'mur bil urfi, nasihati mereka, suruh mereka berbuat baik, jangan mencela. Enggak boleh, mencela itu enggak boleh. Engkau mencela aku enggak rugi, kamu yang rugi. Nanti pahala kamu, kebaikan kamu semuanya ke aku. Nah, kamu yang rugi, kamu udah berbuat baik, pahalanya semua ngalir. Khudil afwa, kita kasih nasihat yang baik-baik. Kalau juga enggak mempan, baru wa'rid 'anil jahilin. Jangan ladeni orang seperti itu, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu Al-Quran ya, wa'rid 'anil jahilin. Kalau dalam bahasa buku ada satu itu Matt Manson ya, Matt Manson, kalau bukunya itu udah di bahasa Indonesia kan itu, cetakan aslinya berbahasa Inggris, seni bersikap bodoh amat. Bodoh amat. Ini bodoh amat aja terhadap orang kayak gitu. Jangan dijadikan baper. Ya, itu kalau gitu. Ya, pokoknya intinya tahun ini kita hijrah mental, kita jauh mental yang lebih kuat lagi. Ketika berbuat kebaikan ada orang yang mencaci maki, orang yang nggak senang. Itu manusia. Manusia jangankan berbuat buruk, berbuat baik aja masih salah. Berbuat baik aja masih dianggap salah sama orang. Kalau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu manusia. Kita berbuat baik, kadang anak-anak muda mau meramaikan masjid dan segala macam, kadang ada yang nggak setuju dengan ini, hal itu. Kalian masih muda, masih harus banyak belajar. Kan ada pola pikir orang yang seperti itu kadang-kadang. Tapi ya tetap aja. Kita tetap aja jalan pada relnya. Jangan wasbir ala ma yaqulun, tetap bersabar terhadap mereka. Bersabar aja terhadap kata-kata seperti itu. Jadi kuatkan mental di tahun ini. Berdakwah itu, kalau dalam berdakwah jangan mudah, kalau kata Ustadz Nizul Dikri, jangan mudah baper, jangan mudah bawa perasaan, biarin aja gitu. Kita kuatkan mental, bismillah, niat kita luruskan niat, mau orang berkata apa juga, tapi bukan berarti tidak bertindak ya, bukan berarti kita maafkan, kita membiarkan begitu saja, enggak. Tadi ingat, khudil afwa wa'mur bil urfi, wa'mur bil urfi, suruh orang berbuat baik, tetap nasihati dia gitu. Bukan berarti kita sabar, kita diam aja, enggak. Sabar itu bukan pasif, enggak. Sabar itu aktif juga, tapi aktif kita sabar, di sisi lain kita enggak emosi, tapi tetap juga menasihati. Gitu ya. Tetap juga ngasih masukan.
Kalau nggak diterima juga ya baru udah paling aja dari orang yang bodoh, kata Al-Quran. Oke, itu tentang yang kedua, berhijrah secara pola pikir. Dan yang ketiga, hijrah yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini yang dilakukan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi Muhammad SAW dan baginda Rasulullah SAW. Di dalam Quran surah kedua, ayat yang ke-218, itu dikatakan, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina amanu, orang yang beriman, wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berhijrah karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ini yang akan kita bahas tentang hikmah hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah ini apa. Banyak tentunya ulama mengupas tentang hikmah-hikmahnya ya. Paling tidak kita ambil 3 poin penting tentang hikmah dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang pertama, pengorbanan. Kita dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, kita bisa belajar tentang pengorbanan. Pengorbanan yang luar biasa. Para sahabat hijrah bersama Rasulullah itu meninggalkan keluarga mereka yang nggak beriman, meninggalkan segala harta mereka yang telah lama mereka kumpulkan, meninggalkan perkebunan dan segala macam aset mereka yang telah mereka kumpulkan. Nggak mereka bawa, mereka tinggalkan semua itu, tapi demi mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah yang disebut dengan pengorbanan. Pentingnya pengorbanan dalam satu hal. Kita berbuat kebaikan perlunya pengorbanan. Apalagi untuk apa ya? Untuk menafkahi keluarga. Kita butuh pengorbanan untuk bekerja keras. Kita butuh mengorbankan keringat kita untuk membantu orang lain atau untuk menuntut ilmu. Kita butuh pengorbanan. Mengeluarkan uang sebanyak, ya tentu saja yang mahasiswi yang sedang kuliah atau yang sudah menempuh jenjang pendidikan segala macam pasti tahu ya berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Itu pengorbanan, bentuk pengorbanan untuk mendapatkan ilmu. Memang enggak ilmu itu sesuatu hal yang mahal. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan untuk mendapatkan salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu yaitu salah satunya dengan harta, siap berkorban harta. Memang harus seperti itu. Jadi untuk sukses dalam hal apapun butuh pengorbanan. Kita butuh berkorban. Jadi inilah yang ditampilkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Luar biasa. Itu. Sekarang yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil apa? Ikhtiar. Adanya usaha. Harus ada usaha. Kita lihat sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala, logika kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi untuk hijrah pun, misal kaum kafir Quraisy terus mengintimidasi kaum muslim yang berdakwah pada masa itu, yang sedang berjuang, tidak diterima di kota Mekah dan segala macam, bahkan mereka diboikot. Itu luar biasa ya kalau kita baca sirahnya. Penduduk yang masuk Islam itu sempat diboikot ekonominya, sempat diintimidasi, luar biasa. Sempat juga Rasulullah itu diajak negosiasi, engkau berhenti berdakwah engkau akan dapat seperti ini dan seperti itu gitu. Tapi kalau secara logika kita, bukankah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghancur habiskan saja orang kafir Quraisy itu? Kasih azab semua orang kafir Quraisy itu, udah gampang kan? Nggak usah lagi hijrah gitu. Tapi kenapa Allah tetap memerintahkan hijrah?
kenapa kira-kira? Itu Allah ingin kita ikhtiar. Coba di dalam Quran surah ke-9 ayat 105. Itu surah kita disuruh perintah untuk kita bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah akan menilai. Rasulnya akan menilai dan orang-orang yang beriman akan menilai pekerjaanmu itu, menilai usahamu itu, menilai ikhtiarmu itu. Jadi Allah itu mau kita berikhtiar sebenarnya. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa ketika lari dari kerjaan Fir'aun, ketika mau membelah Laut Merah, Allah suruh apa? Idrib bi'asaka. Pukul laut itu dengan tongkatmu. Bukankah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya Allah tidak memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu pun akan terbelah lautnya kalau Allah menghendaki. Tapi kenapa Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pukul dulu tongkatnya itu ke lautnya? Allah menghendaki ikhtiar. Ya Allah kita menghendaki kita untuk ikhtiar. Jadi ikhtiar itu harus kewajiban ya. Ikhtiar. Jadi baginda Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke kota Madinah itu dalam bentuk ikhtiar. Allah mau menampakkan yang mereka tampilkan itu adalah bentuk ikhtiar. Kita jadikan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Itu ikhtiar. Beliau saja yang doanya diijabah bukan main, doanya yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala masih membutuhkan ikhtiar. Masih Allah perintahkan ikhtiar. Apatah lagi kita. Jadi kita perlu ikhtiar yang namanya ikhtiar. Jadi kayak seperti ya tadi kisah Nabi Musa. Banyak lagi yang kisah-kisah lainnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa perlunya ikhtiar. Untuk mendapatkan sesuatu itu kita perlu ikhtiar. Untuk juga berbuat kebaikan, bekerja, menafkahi anak istri. Jangan tinggalkan anak istri dan segala macam jauh-jauh atau berdakwah ke sana kemari, tapi misal meninggalkan anak istri tanpa diberikan nafkah dengan alasan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh ya Allah ya Rabbi. Enggak seperti itu juga ya. Ya, rezeki tetap harus dicari, anak istri harus tetap dikasih nafkah dan segala macam. Jangan mimpi untuk jangan bekerja untuk jangan berambisi untuk hal-hal yang lain tapi keluarga dilupakan. Pokoknya intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhtiar, untuk berusaha. Itu yang kedua ya, hikmahnya yang bisa kita ambil. Yang ketiga, ini baru berserah diri, tawakal. Ini yang terakhir ya. Hikmah dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW adalah hikmah dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat itu bertawakal kepada Allah, meninggalkan segala yang mereka lakukan, yang mereka kumpulkan, nggak bawa apa-apa, dan mereka bertekad untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Itu rasa tawakal mereka itu luar biasa. Berserah diri, nanti rezeki Allah yang ngatur. Mereka udah usaha. Itu baru ya, karena setelah melewati usaha, mereka sudah melakukan progres setelahnya, baru mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berserah dirinya bukan main, dan ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar berdua di dalam gua Sur, Abu Bakar khawatir bagaimana ini ya Rasulullah, nanti kalau ketahuan aku takut ya Allah engkau akan dicelakai oleh mereka. Turun wahyu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu menunjukkan, itu isyarat sebagai kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, kita lihat Nabi Musa ketika juga dikejar oleh Firaun. Ketika sudah mau sampai pasukan Firaun sudah kelihatan di belakang. Ini pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Mereka
akan menyusul kita, wahai Nabi Musa. Bagaimana ini Nabi Musa? Kata Nabi Musa apa? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Tenang saja, tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala bersamaku dan akan tunjukkan kita jalan terangnya. Baru karena ketawakan Nabi Musa alaihissalam, diwahyukanlah kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya dan terbelahlah laut merah. Nah, itu luar biasa. Itu juga kita perlu juga ikhtiar. Jadi seorang mukmin dia harus siap berkorban, dia harus siap dalam berbuat kebaikan, dalam berdakwahnya dia siap harus berkorban, dia harus berdiri, dia harus siap. Satu lagi dia harus siap berusaha dan siap berserah diri. Ya, itulah dakwah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, perjuangan yang luar biasa ya. Beliau luar biasa melakukan hal itu. Jadi itulah kiranya 3 hal yang bisa dapat kita ambil hikmahnya, kita petik hikmahnya dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terhadap materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Itu tadi penyampaian materi oleh Ustadz Ilizar dengan judul Hikmah di Balik Peristiwa Hijrah, di mana dari peristiwa hijrah itu dapat kita ambil 3 hikmah. Yang pertama tadi yaitu tentang hijrah secara spiritual, yaitu dengan cara bertaubat atau meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada hijrah secara spiritual, yaitu dengan cara memaafkan, dan yang ketiga hijrah dari peristiwa berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang mana dari peristiwa itu dapat juga kita ambil 3 pelajaran penting, yaitu tentang pengorbanan, tentang ikhtiar, dan juga tentang tawakal atau berserah diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ilizar yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Kami persilakan untuk langsung menghidupkan mikrofonnya atau menuliskan di kolom komentar. Selanjutnya kami juga menginfokan kepada teman-teman, kami mengajak kepada teman-teman untuk menuliskan doa-doa terbaiknya di hari yang insya Allah terbaik ya. Sudahlah Jumat sore, yang insya Allah berkah, bertepatan pula pada hari Asyura atau 10 Muharram. Nah, nantinya doa-doa ini akan dibacakan oleh Ustadz Ilizar. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi ya, kami mengajak kepada teman-teman untuk kembali menuliskan doa-doa terbaiknya di hari yang insya Allah terbaik juga. Nantinya doa-doa tersebut akan dibacakan oleh Ustadz Ilizar dalam pembacaan doa penutup nanti. Baik, mungkin sambil nantinya teman-teman menuliskan doa-doanya di kolom komentar, maka langsung saja mungkin Ustadz kita masuki kepada sesi Riyadhah Surah Al-Waqiah. Ustadz kami persilahkan. Ya udah, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk dialog ke surat Al-Waqiah. Mungkin doa-doanya boleh kami dituliskan ya, nanti akan kita bacakan di akhir majelis. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا نصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Oke, mohon doa kita sampaikan dulu doa-doanya ya. Untuk Bapak Yunus Muhammad Yunus dan Ibu Hidrohani beserta keluarga semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam segala hal, kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa semoga semua kita di sini senantiasa dilancarkan rezekinya,
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, orang tua kita disehatkan selalu, rezeki kita diberkahkan, umur kita diberkahkan, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua yang hadir di majlis ini, khususnya orang tua saya dan saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli timsalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan. Benar kata moderator, jadi kita berada di hari yang sangat luar biasa, di hari Jumat, hari terbaik, di hari Asyura lagi, di bulan Al-Muharram. Dan ya kita tahu yang bagi teman-teman yang melakukan puasa, salah satu doa yang tidak akan tidak diijabah sama Allah itu adalah doa orang yang berpuasa. Nah, tambah lagi kita berada di waktu yang mustajab, waktu pada asar, di hari Jumat itu juga waktu ijabah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya sebagai pemateri mohon pamit dan undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad Ilizar yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kita ambil pelajarannya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya menutup kajian barbecue pada sore hari ini, ada sedikit info untuk peserta barbecue bahwasanya kami dari PKCIKI sudah membuka program tangkap PKCIKI, yang mana sampai dengan hari ini kami sudah ada sekitar 20-an orang yang mendaftar. Untuk di kelompok sapi sendiri itu sudah terisi 4 kuota, sehingga tersisa 3 kuota lagi. Untuk di kelompok kambing itu sudah ada 1 yang mendaftar, dan di kelompok tabung belajar kurban itu sudah ada 17. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk juga ikut berpartisipasi dalam program tangkap PKCIKI. Mungkin ada teman-teman yang masih belum mengetahui apa sih tangkap tabung kurban PKCIKI itu, bisa langsung dikepoin Instagram tangkap ID PKCIKI. Yang belum follow silahkan di follow. Apabila nantinya ada lagi hal-hal yang belum paham dan mesti ditanyakan, bisa langsung japri ke admin PKCIKI. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan rezeki
kepada kita semua sehingga kita bisa mempersiapkan kurban terbaik di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula kegiatan barbecue kita pada sore hari ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Yunizar. Barakallahu fikum, terima kasih telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan mengajar. Mudah-mudahan Ustadz Yunizar selalu diberikan kesehatan dan juga teman-teman peserta kajian barbecue pada sore hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah sehingga pada minggu depan kita bisa bergabung kembali di kajian barbecue yang akan datang. Nah baik, saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kajian barbecue ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fikum wa nafsi bitaqwallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda, Kak Abang, teman-teman. Saya pamit. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Ustaz.